Kita simak bersama kajian Tabligh Akbar bersama beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Anis Al-Habsyi dengan tema ikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempererat persaudaraan. Kepada beliau, falyatafaddal ilaihi mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para bapak guru dan ibu guru yang tergabung dalam forum guru ya. Forum guru, mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi guru itu ibadah yang enggak ada habisnya. Jadi guru itu ibadah yang enggak ada habisnya. Kalau sholat, salam selesai. Kalau puasa, buka puasa selesai. Zakat diterima fakir miskin selesai. Haji tahallul selesai. Tapi kalau guru ibadah nggak ada selesainya. Selama ilmu yang disampaikan itu masih menginspirasi para murid untuk semakin menjadi baik, maka insya Allah tetap mendapatkan sambungan pahalanya terus. Dan yang kita pelajari itu disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasanya tidak ada yang namanya ini ilmu umum, ini ilmu agama, berarti agama lebih mulia, tidak seperti itu. Itu kalau menurut Imam Ghazali, ilmu itu akhirat atau dunia tergantung niatnya. Ada orang misalkan belajar ilmu agama, tujuannya apa? Tujuannya biar jadi ustadz terus viral, habis itu duitnya banyak. Itu dunia. Padahal yang dipelajari ilmu agama. Ada murid yang dia belajar umum sampai akhirnya dia kuliah di fakultas hukum, sampai akhirnya jadi pengacara. Niatnya apa? Pengen bantu orang-orang yang lemah. Sekalipun belajarnya ilmu hukum, tapi itu ilmu akhirat. Itu bukan masuk dalam ranah dunia. Ada orang yang misalkan dia belajar ekonomi, tujuannya apa? Ya dia bukan cuma sekedar untuk cari kerja, tapi dia juga ingin mengedukasi orang lain tentang bagaimana cara kerja yang benar, cara bertransaksi, urusan ekonomi yang benar. Maka itu sudah bukan urusan dunia lagi, tapi itu masuknya urusan akhirat. Makanya saya katakan jadi guru itu ibadah yang nggak ada selesainya. Terus Anda itu terus menerus akan dihitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu guru yang dimuliakan Allah ta'ala, ini sebelum saya bicara sesuai dengan tema, ini temanya kan persaudaraan kan. Persaudaraan, sebelum saya bicara tentang tema, saya izin menyampaikan sedikit tentang masalah guru dan lain sebagainya. Karena saya juga profesi guru. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya juga profesi guru. Dan saya bangga dengan profesi guru saya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh ngisi formulir-formulir, saya ditanya, pekerjaannya apa? Saya bilang guru agama. Yang saya bangga, saya pernah waktu itu ziarah di Mesir. Itu masing-masing suruh ditanya profesinya apa? Juga profesinya guru agama. Karena saya setiap hari ngajar. Saya di rumah kebetulan ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Jadi ya model madrasah tapi kecil-kecilan ala kadarnya. Di situ anak-anak belajar dari ba'dal maghrib sampai isya. Ada yang kelas nanti ba'da isya.
Ya muridnya beragam karena ilmu agama yang minatnya kan ya macam-macam. Ada yang anak SD, ada yang anak SMP, ada yang anak SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja. Nah, memang materi-materi agama ya, belajar nahwu, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, belajar sirah Nabi dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Belajar akhlak yang bagus dan lain sebagainya. Itu yang paling unik, kita pernah waktu itu ada kelas nahwu. Jadi belajar grammar bahasa Arab. Itu waktu itu ada pembagian ranking. Jadi waktu ranking 1 usianya 16 tahun. Ranking 2 usianya 54 tahun. Jadi ternyata ada bapak-bapak yang ikut ngaji dan rajin sampai akhirnya bisa dapat ranking. Dapat ranking. Itu cuma yang beritahu itu bilang, Pak, kalau keberatan ganti kelas yang lain juga tidak apa-apa, Pak. Jangan yang tahu yang enteng-enteng, tidak apa-apa. Nanti takutnya ubanannya lebih cepat akhirnya. Nah, itulah. Makanya seorang guru itu sekarang zaman sekarang ini, jadi guru ini tantangannya bukan akademis sebetulnya. Tantangannya tuh non akademis. Karena sekarang ini, maaf, problem akademis anak belajar itu semua di YouTube ada jawabannya. Rumus matematika dicari di YouTube ada apa enggak? Ada. Rumus ini, pelajaran ini, bahasa Arab ada kok. Itu malah ada kursus bisa baca kitab kuning hanya 3 jam. Pada saya di pondok setahun baru bisa belajar, baru bisa baca. Ini ada 3 jam berhasil baca kitab kuning. Nah, yang seperti itu, yang seperti inilah, ini jadi tantangan guru utamanya di zaman milenial. Jangan sampai anak itu nganggap, loh, aku ini sekolah buat apa? Loh, sekarang ini fungsi guru bisa gantikan ada di YouTube. Dulu pembelajaran itu paling ideal offline. Cuma karena setelah masa pandemi, sekarang banyak yang senang belajarnya online karena nganggap offline dan online itu dianggap sama saja. Makanya dia dari dulu selalu menyampaikan, kalau kita berhubungan kalau pada forum-forum asatid, forum-forum guru yang ngajar di madrasah, kita selalu menyampaikan tugasnya guru zaman sekarang ini bukan cuma ngajar. Kalau ngajar, YouTube sudah bisa menggantikan. Lalu tugasnya guru itu hanya ngajar, YouTube sekarang sudah bisa menggantikan. Tapi tugasnya guru sekarang ini adalah menjadikan muridnya cinta belajar. YouTube nggak bisa ini. Yang bisa itu harus ada sentuhan batin, harus ada koneksi batin, harus ada pertemuan jasad yang bisa mentransfer bukan sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan, knowledge, tapi juga sesuatu yang sifatnya nilai-nilai moral. Itu biasanya ketika jasad dipertemukan, hati disambungkan, itu baru bisa menyampaikan. Nah, kalau sekarang tugasnya guru cuma ngajar, YouTube sudah bisa menggantikan fungsi guru, Google juga bisa. Semuanya bisa sekarang ini. Gadget ini sudah bisa, tapi tugasnya guru zaman sekarang ini adalah gimana caranya menjadikan murid itu senang belajar dan cinta dengan pelajarannya, serta mulai juga ada kondisi untuk memperbaiki apa ya, karena problem murid zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini para anak muda zaman sekarang ini, saya tadi kan menyampaikan bukan akademis, tapi rawan berimbas pada akademis. Kurangnya kasih sayang orang tua. Kemudian setelah itu kadang-kadang mereka ketemu orang tua sibuk pegang HP masing-masing. Setelah itu orang tua yang kurang bijaksana dalam mendidik anak. Ya, lalu menyampaikan sama istri saya, kalau anak itu pulang sekolah jangan pernah tanya pelajaran, jangan pernah tanya PR, jangan pernah tanya ujian. Pulang sekolah ini sudah full. Betul apa enggak? Anak kita ini belajar dari jam 7 sampai jam 1. Ini diperes otaknya, Pak, ini, Pak. Ini diperes ini otaknya ini anak ini. Kan dia konsentrasi terus, walaupun ada istirahatnya, ada main, tapi kan belajar terus ya. Pulang ke rumah ketemu orang tua, bahasnya pelajaran lagi. Bayangkan pusingnya anak. Nah, kalau ketemu anak, orang tua kalau ketemu anak pertama kali kasih makan yang enak, setelah itu buat rileks, buat tenang. Orang tua, begitu juga guru sekarang ini harus jadi temennya anak. Tidak bisa kalau hanya sekedar ngajar, saya itu kemudian pulang dan sebagainya, itu sudah bisa digantikan sama YouTube kalau zaman sekarang.
Tapi betul-betul fungsi guru sekarang ini adalah betul-betul bisa menjadi teman anak dan pendamping anak. Kenapa? Itu yang tidak bisa dilakukan oleh cara-cara yang online. Gimana caranya anak ini bisa seperti ditemani, punya teman curhat. Anda bisa bayangkan betapa kacaunya bangsa ini ke depan kalau anak ini pendidikannya, terutama yang namanya kecerdasan kan bukan cuma kecerdasan intelektual kan, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Anak kalau intelektualnya bagus tapi emosionalnya bermasalah, repot. Ada masalah sedikit nanti lama-lama ujungnya minta bunuh diri, waliyadzubillah min. Lalu pelampiasannya nanti hal-hal yang negatif. Jadi sekarang ini kalau kita lihat kemajuan bangsa, anggap satu bangsa itu bangunan. Kalau bangunannya megah berarti bangsanya makmur gitu kan. Bangsanya maju berpendidikan. Pondasi awalnya itu pendidikan. Pondasi awal itu adalah pendidikan. Ini pondasi awal. Setelah itu pondasi yang berikutnya adalah kesehatan. Karena kalau sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu baru kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu intinya yang berkaitan dengan permasalahan guru. Dan saya juga guru dan saya juga terus belajar banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang memang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Dan saya terus belajar itu, diantaranya adalah kitab Ihya-nya Imam Ghazali yang sering saya baca. Banyak sekali di situ Imam Ghazali itu menyampaikan bahwasanya seorang guru itu harus punya kriteria seperti ini dan lain sebagainya. Itu sudah disampaikan oleh beliau. Antaranya mungkin yang bisa saya angkat di sini, udah nggak zaman menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi sekarang ini menggunakan cara-cara sentuhan. Anak sekarang itu sudah frontal. Kalau dihadapi pakai cara frontal, pasti jadinya lebih frontal lagi. Tapi gimana cara-cara pendekatan yang memang itu nanti yang akan bisa menyentuh hatinya anak sehingga insya Allah akan terjadi perubahan. Itu mungkin yang terkait dengan permasalahan guru. Intinya zaman ini berkembang Bapak Ibu. Mohon maaf, jenengan pasti sudah ada yang jadi guru dari 10 tahun yang lalu kan? Kondisi pembelajaran 10 tahun yang lalu sama sekarang, sama atau beda murid-muridnya? Jauh beda, loncatannya sudah jauh kan? Beda. 10 tahun lagi Anda lebih jauh berbeda lagi. Oleh karena itu zaman ini bukan lari lagi, loncat zaman ini. Maka kalau kita sistemnya nggak loncat juga, ya kita kalah sama zaman. Kalau kita cara ngadepinya juga tidak berubah, pakai cara yang lama, kita akan ketinggalan zaman. Nah, ketinggalan zaman itu susah. Untuk memperbaikinya udah susah. Tentu yang paling gampang aja itu biasa disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi itu sering menyampaikan. Dulu kita tuh mungkin sekitar 15 tahun yang lalu itu HP paling top Nokia. Bener gak? Ada. Itu semua orang pasti kalau punya HP-nya apa? Nokia. Samsung jarang, Siemens juga jarang ya. Itu HP paling bagus itu Nokia. Sekarang ada Nokia? Gak ada. Kenapa? Karena ketika ada perkembangan zaman, Nokia nggak siap untuk mengikuti. Yang lain mengikuti, Nokia nggak siap untuk mengikuti. Maka sekarang Nokia ketinggalan zaman. Dulu ada zaman BlackBerry. Sekarang ada? Nggak ada. Tidak ada BlackBerry sekarang. Kenapa? Zaman berkembang. Zaman ini sudah berkembang. Kalau Anda nggak siap mengikuti perkembangan zaman, pasti nanti Anda akan tertinggal. Dan sunnatullah, zaman berkembang itu sunnatullah. Itu sudah sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Perkembangan zaman ini akan selalu ada. Maka kita pun juga harus selalu semakin berkembang, semakin modern, semakin mengikuti zaman. Walaupun prinsip-prinsip kebaikan kita nggak bergeser, prinsip kebaikannya kita tetap sama, tapi pola penyampaiannya maka kita semua ini harus mengikuti perkembangan zaman. Itu mungkin tugas kita, dan ini juga saya tujukan untuk diri saya sendiri, tugas kita sebagai guru.
Lalu saya boleh cerita ini juga mungkin dengan alami juga. Tahun 2012 pertama kali saya buka madrasah. Tahun 2012 waktu itu umur saya 25 tahun. Kalau saya buka madrasah itu, saya kumpulkan anak-anak sampai mau belajar agama ngaji kitab kuning. Setahun saya jamin bisa ngaji kitab kuning. Masuklah 10 anak. Belajar. Tahun itu betul. Setahun berhasil bisa baca kitab kuning. Tahun berikutnya masuk 30 anak. Terjadi seleksi alam. Seleksi alam hujan tidak datang, gerges, libur, kesel tidak masuk. Itu namanya seleksi alam. Pada pelajarannya kan maju terus. Sedangkan anak kalau males tidak akan bisa ngikuti. Sisa separuh. Sisanya separuh. Alhamdulillah sebagian besar dari separuh ini, sebagian besarnya sudah bisa ngaji kitab ini. Tahun berikutnya lagi sudah masuk WA. Saya pacu setahun belum cukup untuk bisa ngaji kitab kuning. Kalah saya sama-sama. Akhirnya saya buat lagi kelas khusus. Baru ini setahun pokoknya harus baca kitab kuning. Memang anak yang betul-betul niatnya, nggak niat kita kasih ke kelas yang lain. Jadi zaman ini maju terus, berkembang terus. Yang namanya penemuan kedokteran itu kan macam-macam. Itu kan macam-macam. Ditemukan ternyata begini, ditemukan ternyata seperti ini. Walaupun sumbernya ilmu semua ada di Al-Quran dan kita juga mengakui itu, tapi terkadang ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran ini kita kurang bisa menggalinya, sehingga justru yang menggali malah orang lain. Jadi ayo kita sama-sama sebagai guru, ini ibadah yang nggak ada habisnya. Zaman sekarang tugas kita bukan cuma ngajar, tugas kita ini jadi guru, berangkat ini kita ibadah. Maka kita niatkan dengan tulus. Insya Allah urusan yang terkait dengan income, Allah Ta'ala punya caranya untuk ngasih rezeki itu sampai kepada kita semuanya. Insya Allah kita kalau ibadah tulus bagi profesi kita sebagai guru, insya Allah Ta'ala akan bukakan pintu-pintu rezeki. Walaupun kita juga sering menyampaikan, orang zaman sekarang ini juga kelewatan, kadang-kadang kurang menghargai jasanya guru. Dulu tuh kalau ada murid itu sampai dipukul sama guru, pulang ke rumah lapor orang tua, ditambahi pukulan sama orang tuanya. Guru mukul berapa kali? 3, tak tambah 4. Berarti kamu nakal. Sekarang guru mukul murid, orang tua bisa rombongan datang nyamperin guru. Bener gak? Ini zamannya udah berubah. Zamannya udah berubah. Anda udah ada di zaman yang dulu. Ini zaman udah kebolak-balik semuanya ini. Mau sudah kebolak-balik. Masya Allah, ini apalagi guru-guru TPA, ya Allah. Saya pengajian di daerah Sukoharjo, TPA yang buat, yang hadir Masya Allah banyak. Cuma yang buat pengajian ini guru TPA saya lihat kok ngenes banget. Orang ngenes kan kelihatan dari tampangnya kan Pak. Ini kelihatan, ini beban hidupnya banyak ini. Setengah-tengah ceramah saya panggil, Pak sini duduk samping saya, tak kasih mic. Pak jawab jujur. SPP TPA berapa Pak? Tidak berani jawab. Berapa jawab Pak? 25.000. 25.000. Jujur Pak, yang bayar 50% ada atau enggak? Enggak ada. SPP TPA 25.000, masuknya hampir tiap hari, sebagian besar nunggak. Saya bilang, lah ini jenengan kok tego nunggak, jenengan ini menungso napa mboten? Kalau manusia kok ya. Padahal kadang-kadang tengah malam mulut kecut pengen ngerokok, keluar beli rokok ya bisa loh. Tapi ngasih guru TPA 25.000 setiap bulan, tega nunggak. Kok ya tega? Saya sudah dalam sepulang dari majelis itu saya galau saya. Tidak lama ketemu teman saya, sepupu saya melihara burung. Saya tanya, ini burung ini dilombakan? Iya. Ini dilombakan apa ya? Kalau terbangnya kan tidak boleh, terbang tidak balik nanti burungnya. Oh ya, dilombakan kicauannya, ngocehnya. Oh, terus ini kalau ada enggak pelatih untuk buat burung bisa ngoceh? Ada. Bayarannya berapa? Sekian juta. Ya
Allah, bayaran pelatih burung biar bisa ngoceh sama ngajari guru Quran, ngajari biar anak bisa baca Quran, ternyata lebih tinggi bayaran burung biar bisa ngoceh. Lah ini zaman sekarang ini begini. Orang yang mungkin bayar pelatih burung itu bayar mahal mau, bayar guru TPA itu belum tentu mau. Anda jadi guru tahunan, jadi guru tahunan. Berapa persen orang tua yang datang kemudian mengucapkan terima kasih ya Pak, anak saya juga dididik. Berapa persen? Berapa persen? Ada jam 5%, ada yang jawab 1%. Ini zaman sudah berubah, itu sudah berubah. Pak D saya tinggalnya di Bandung, dulu sekolahnya di Solo, Saya salut sama Pak D saya. Setiap Lebaran pulang ke Solo, itu semua gurunya, guru SD, guru SMP, guru SMA semuanya didatangi. Bahkan sampai itu gurunya meninggal, anaknya masih diurusi. Saya pernah ditelepon, itu dulunya ada guru namanya Pak Harjo, itu anaknya Pak Harjo kelihatannya sakit, tolong dicarikan yang bisa nganterkan ke rumah sakit jiwa. Ini gurunya sudah meninggal. Gue pada ngajari SD cuma setahun loh itu. Kan dulu SD kan dulu pas 2 SD gurunya ini, 3 SD gurunya ini. Itu ngajari SD itu cuma setahun itu ngajari, sampai sekarang itu masih diingat jasanya. Saya belajar banyak itu sama Pak Dela ya. Tapi ya Allah, Masya Allah, manusia langka ini di akhir zaman. Diajari cuma setahun, gurunya yang ngajari sudah meninggal, anaknya ada kendala dalam kehidupan, itu masih dari Bandung mikiri anaknya. Saya disuruh ditugasi untuk nyarikan gimana caranya biar anaknya dapat solusi. Nah ini zamannya sekarang sudah berubah. Zamannya sekarang sudah berubah. Kalau kita selalu mengharapkan, saya di madrasah itu pakai SPP. SPP-nya yang nunggak ada banyak. Yang tidak bayar SPP itu yang punya villa di Tawangmangu, mobilnya 2, tokonya 3, itu tidak bayar SPP. Yang dapat punya duit itu bayar SPP. Lah zaman ini sekarang begini. Zaman ini sekarang begini. Kalau kita menuntut zaman jadi waras, zaman sudah begini. Kita aja yang waras sekarang ini. Sekarang ini kita ini jadi orang yang waras, pokoknya kita pandai menghargai jasa orang lain. Tapi yang jelas Anda jangan khawatir. Walaupun jasa Anda, lelah Anda seakan tidak ada yang menghargai, tapi semua nggak ada yang luput dicatat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kalau ngasih balasan kebaikan itu seolah dituntaskan, semuanya dibalas. Dan tidak mungkin orang baik disia-siakan hidupnya sama Allah. Tidak mungkin disia-siakan hidupnya sama Allah. Anda jadi orang baik, tidak mungkin. Urusan rezeki, urusan anak, urusan kesehatan, Allah Ta'ala akan kasih jalan kebaikan. Selama yang penting kita ini jadi orang yang baik. Ini sampai belum bahas masalah persaudaraan ini saya. Baru sudah hampir 25 menit saya. Cerita sedikit terakhir. Ini insya Allah terakhir ini. Cerita guru saya. Bukan berarti saya membanggakan guru saya atau apapun. Saya punya guru dulu, guru agama, memang tinggalnya di Malang. Tinggalnya di Malang. Itu dia ngajarnya di Pandaan dan di Pasuruan. Jadi dia guru saya ini memang orangnya bagi saya tak anggap orang sangat kuno. Jadi dalam kuno dalam artian hal yang positif ya. Kalau cara ngajarnya modern, dia sudah sampai bawa laptop dan lain sebagainya. Cara ngajarnya penyampaian modern, tapi pola hidupnya pola hidup kuno. Makan jajan tidak mau, bawa makan itu masak istrinya dari rumah. Kenapa? Biar yang betul-betul halal. Saya bingung, saya bilang ikut kok repot ya gawa kotaan. Ya mbok nggawa duit beli soto kan enak ya kan? Enggak, jadi dia setiap hari itu bawa kotaan gini makanan istrinya. Ini anak zaman sekarang bawa bekal mesti ada, jarang ya. Guru bawa bekal. Nah, ini bawa bekal. Jadi bawa bekal. Saya pernah ngintip, Pak. Nasi, telur, sama ada kecapnya sama tempe. Itu makannya itu.
Jadi dia bawa makan itu bekal. Kalau kepingin kopi, dia bawa termos, gelas, sama termokopi ada gula tapi dia bawa kurma. Jadi itu ada bawaannya untuk sarana belajar, lagi bawaannya untuk apa? Makannya dia, bekalnya itu. Ini jalan, nanti dia naik bis. Jadi Malang, padahal beliau itu mondoknya sekian puluh tahun, 13 tahun di Mekah. Itu ngajar dari satu tempat mulai naik bis. Nanti di tempat yang terakhir pondok pesantrennya ngajar di pondok pesantren. Nanti pondok pesantren bawa pakai mobil nganterkan pulang. Itu rutinitas setiap hari. Setiap hari. Ada hari-hari tertentu ngajar dulu di rumah. Buka pelajaran ngajar dulu di rumah. Ada datang murid tapi tidak banyak. Gajinya kalau untuk hidup dikalkulasi jauh dari kata cukup. Tapi Allah Ta'ala kasih berkah. Nah subhanallah karena ketulusannya Allah Ta'ala gerakkan ada orang yang baik. Kalau punya tabungannya kasihkan saya jalankan. Ada orang yang jadi kalau guru ini dia punya sisa uang ini sisa uang saya bulan ini sekian, ya saya ambil, catat sekian, dijalankan buat ini. Itu uangnya dijalankan itu berkembang sampai akhirnya dia beli tanah harga murah. Tiba-tiba tanahnya laku dengan harga yang lebih mahal. Jadi Allah Ta'ala dibuka pintu rezeki dengan jalur-jalur yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang orang, mungkin teman lamanya tiba-tiba datang ngasih setengah perusahaan di Kalimantan. Dan akhirnya sekarang ini guru saya ini jadi orang kaya. Tapi aktivitas ngajarnya ya tetap dijalankan seperti biasa. Gaji terima gaji. Gaji ya terima. Hanya saja berangkatnya pakai mobil sekarang. Udah ada naik bis lagi. Karena usia sudah lumayan. Tapi mobil disopiri. Gaji terima gaji. Ini terima gaji. Nanti ngajar seperti lazimnya aktif. Jadi kehidupannya tidak ada yang berubah sama sekali. Kadang-kadang dia sering keluar kota. Kalau sudah keluar kota, kan murid-muridnya ada sudah punya pondok pesantren. Dia mampir ke pondok pesantren muridnya, ngumpulkan murid anak-anak kecil, ngajari ngaji. Ini padahal lulusan pesantren itu muridnya dia. Dia milih datang ke anak-anak kecil untuk ngajari ngaji. Nanti singgah lagi ke tempat muridnya yang didatangi rata-rata murid-muridnya nggak mampu. Jadi biar dibesarkan hatinya. Terus ngajari anak-anak kecil ngaji. Keliling gitu. Itu dengan kesederhanaannya. Rumus kehidupan Bapak Ibu, rumus kehidupan. Manusia itu semakin Anda kenal, Anda akan semakin tahu kekurangannya, bukan kelebihannya. Manusia itu semakin Anda kenal, itu yang semakin kelihatan kekurangannya. Lain halnya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad Anda berusaha mengenali, semakin Anda kenal, semakin tahu kelebihannya. Tapi kalau manusia, ini kita ini, semakin kenal, semakin tahu kekurangan kita. Makanya suami istri itu mesti awal-awal nikah itu rawan gegeran. Kenapa? Karena ketika itu belum beradaptasi dengan kekurangannya. Baru tahunya hanya kelebihan. Baru kenalnya hanya kelebihannya. Nah, Masya Allah ya, orangnya perhatian. Oh ternyata care. Oh ternyata terus. Awal. Begitu awal menikah, semakin kenal, oh semakin nampak kekurangannya. Dan barulah ketika itu ada timbul konflik. Tapi kalau suami istri itu dewasa, masa konflik itu tidak lama, maka lama-lama akhirnya akan jadi saling pengertian. Ya sudah, namanya manusia pasti punya kekurangan. Lah sama. Kita ini berteman, berinteraksi, teman seprofesi kita, teman satu sekolah, para guru kita, itu manusia biasa yang pasti punya kekurangan. Maka syarat agar persaudaraan terjalin, itu adalah berusaha melupakan kesalahan dan kekurangan.
Jadi tidak fokus dengan kesalahan dan kekurangannya, tapi fokus dengan kebaikan yang dimilikinya. Itu syaratnya itu. Syaratnya itu. Terus ada, iki wong ini ngomong ceplas-ceplos. Ngandel tiap orang ngerti perasaan yang wong ini itu dan lain sebagainya. Pasti selesai, pasti punya kelebihannya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu beliau itu berhasil mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj yang puluhan tahun bunuh-bunuhan. Pak, ini perangnya bukan tidak sopo-soponan tok loh Pak ini Pak. Ini perangnya ini angkat senjata bunuh-bunuhan. Itu puluhan tahun, bahkan sampai 100 tahun lebih. Itu berhasil didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berhasil didamaikan sama Nabi. Tidak cukup itu, kaum muhajirin yang datang dari Mekah ketika datang ke Madinah, ini kan asing. Ini kan orang asing. Datang nggak bawa apa-apa. Tinggalnya itu di rumahnya sahabat Ansar. Itu berhasil dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada apa-apa loh, hartanya semua ditinggal di Mekah. Yang punya niaganya ditinggal di Mekah, punya rumahnya ditinggal di Mekah. Dan itu betul-betul nggak ada apa-apa. Diterima sama orang-orang Ansar ini adalah hasil pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Apakah ketika itu tidak ada provokator? Ada provokatornya. Apakah ketika itu setan nggak berusaha untuk menciptakan permusuhan? Ada. Bukan nggak ada. Zaman dulu ya sama, ada. Cuma di situ ada kebijaksanaan yang Nabi Muhammad SAW yang bisa merekatkan dan menyatukan semuanya itu. Ada. Yang namanya setan itu. Misi tertinggi setan itu bukan buat orang tidak sholat, bukan. Misi tertinggi setan itu bukan buat orang itu kemudian mencuri atau menjadikan orang itu judi online atau pinjol, bukan itu. Misi tertinggi setan itu adalah menciptakan perpecahan. Nah, berkata dalam hadis inna syaitana qad ayyasa ay ya'budal muslimin fi jaziratil arab walakin fit tahrish fi ma bainahum aw kama qala. Setan itu sudah putus asa untuk disembah karena Nabi. Cuma tugasnya dia sekarang ada tahrish, menciptakan perpecahan, menciptakan permusuhan. Itu misinya setan yang terbesar sekarang ini itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Sahih Muslim, itu ada setan, iblis, mbahnya setan, bangun kerajaan di atas air. Nah, yang bisa jadi tetangganya, VVIP tetangga iblis, itu setan yang paling gede fitnahnya. Wah, setan pengen jadi tetangganya iblis, berlomba-lomba. Oh, satu datang, ini gini, saya udah lakukan ini, orang nggak sholat, ini orang udah main judi online, main slot, ini orang udah utang pinjol, untuk bilang nanti nggak bayar ini utang ini orang dibuat itu dan lain sebagainya. Kalah. Datang satu setan. Saya udah tinggalkan itu satu keluarga jadi musuhan, suami istri ribut, menantu mertua ribut, teman sama teman ribut, bapak sama anak ribut. Kata iblis, kau yang paling gede fitnahnya, kau yang jadi tetangga itu. Jadi misi setan terbesar itu adalah menciptakan perpecahan. Nah, kita semua Bapak Ibu, kita ini juga jadi target gimana caranya kita ini terpecah hubungan kita. Baik itu sama pasangan kita, baik itu sama anggota keluarga kita, baik itu kepada sesama teman satu profesi. Terancam juga kita ini. Ada yang punya salah, setan nanti akan dia pernah salah sama kamu, dia pernah ngata-ngatain kamu, omongannya begini dulu dia begini. Itu akan diungkit-ungkit terus hingga akhirnya fokusnya kita itu adalah fokus lihat kesalahannya orang
lain, tapi nggak lihat kelebihannya orang lain. Itu dulu pernah Nabi SAW. Ini lihat bagaimana Nabi SAW mendidik sahabat. Dan ini juga pelajaran untuk kita semuanya. Semua orang itu pasti punya kekurangan. Kenapa? Kita juga punya kekurangan. Tapi tidak usah kekurangan. Dan ini orang masih baik. Orang masih baik. Alhamdulillah orang masih baik. Dia suka ngomongkan kamu di belakang. Tidak apa-apa. Ngomongkan di belakang yang berarti dia masih menghormati. Saya ngomong di depan kan mereka menghormati dia sudah. Masih menghormati kamu. Dia ngomongkannya di belakang masih baik itu. Yang problem itu orang yang nyampaikan omongan di belakang ke depan. Itu yang bahaya. Kita diomongin di belakang. Ada orang kencing di rumahnya. Salah apa enggak? Tidak salah. Tapi kencingnya dibawa disiram ke rumah kita. Yang salah yang mana? Yang kencing atau yang nyiram? Hah? Yang nyiram kan? Ada orang ngomongin kita di belakang. Dia nggak pengen kita dengar baik. Dia menghormati kita. Dia nggak cocok kita. Dia ngomongin kita. Tapi di belakang dia nggak pengen kita dengar. Kok ada orang nyampekin itu ke depan kita? Pada hakikatnya bawa omongan fitnah itu yang nyampekin pertama atau yang mau nyampekin ke kita? Yang nyampekin ke kita itu yang bahaya. Kalau ada orang dikit-dikit suka nyampekin omongan orang lain ke kita, hati-hati kalau kita salah ngomong, omongan kita disampaikan juga ke orang lain. Hati-hati. Mentalnya mental namimah, pengadu domba, bahaya. Bahaya itu. Nah, ini dulu pernah Nabi SAW mau Fathu Makkah. Di Fathu Makkah itu Rasulullah SAW itu tidak kepengen ada perang, Bapak Ibu. Tidak kepengen perang. Pengennya masuk, mereka langsung nyerah. Karena kota Makkah itu kota suci, tidak pengen ada perang di situ. Maka Nabi bawa pasukan 10.000 pasukan dan itu dirahasiakan. Di antara sahabat Nabi SAW itu ada namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia kirim surat. Itu suratnya dititipkan sama perempuan. Yang perempuan itu akan ke Mekah. Ketika Nabi lagi duduk sama para sahabat, Nabi mengatakan begini, nyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali, Mikdad itu kau datang ke tempat ini, di situ ada perempuan bilang minta suratnya. Oh iya, ya Rasulullah, berangkat. Ada yang ngomong Nabi, Pak. Sampai sana, betul ada perempuan itu dan di tempatnya ditunjuk sama Nabi. Tidak meleset sedikit pun. Bisa lagi, mana suratnya? Gak ada, saya tidak bawa surat. Mana? Kata Nabi kamu bawa surat. Kalau tidak ngaku saya geledah. Karena takut dikasihkan suratnya. Dibawa sama Sayyidina Ali. Gak dibaca dulu. Kita kan kepo. Ini gak dibaca dulu. Dibawa suratnya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diberikan kepada Rasulullah SAW, Nabi dilihat ternyata Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan perjalanan Nabi ke Mekah. Ini membocorkan misi negara. Itu resikonya nyawa atau nyawa? Nyawa kan? Kesalahannya fatal atau fatal? Fatal apa enggak? Fatal kan? Kesalahannya fatal. Ketika itu Sayyidina Umar langsung merespon, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya orang ini. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah sama Nabi. Kenapa? Ya Rasulullah, saya ini punya keluarga di Mekah. Dan saya tidak ada yang nolong keluarga saya. Kalau sahabat yang lain itu punya keluarga di Mekah, ada penolongnya. Saya tidak ada yang menolong keluarga saya. Saya itu ngirim surat dengan harapan mereka nanti mau menolong keluarga saya. Tapi saya tidak murtad. Ya aku salah, tapi saya tidak murtad. Saya tetap iman. Dan Umar tetap, ya Rasulullah, mau tak penggal ini akhirnya. Kata Nabi, jangan. Apa kata Nabi? Dia ini pernah ikut perang Badar. Dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Punya jasa. Pernah ikut perang Badar. Dimaafkan kesalahannya sama Rasulullah SAW. Artinya semudah itu Nabi Muhammad melupakan kesalahannya, dan yang diingat adalah jasa dan kebaikannya. Kok kita ini kadang-kadang kebalik? Orang lain punya kebaikan jasa sama kita sekian banyak, sekali kesalahan yang kita ingat kesalahannya, kita lupakan jasa kebaikannya.
itu keluar dari ajarannya. Nah, tidak mungkin kita ketemu teman sempurna, tidak mungkin. Ini sama juga misalkan ada guru-guru muda yang mau mencari jodoh, cari jodoh 100% sempurna, nggak ada loh. Kita juga tidak sempurna loh, nggak ada. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka berdamailah dengan kekurangan, baik kekurangan diri sendiri ataupun kekurangan orang. Kekurangan diri sendiri, kalau kita salah ya kita minta maaf dan bertobat. Nggak salah kekurangan orang lain, kalau dia salah sama kita, pokoknya kita maafkan. Kalau bisa seperti itu, barulah persaudaraan itu akan terjalin. Itu dulu kita pernah baca satu jadi buku tapi kumpulan artikel majalah dari seorang cendekiawan di Arab. Itu pernah dia ada rumah tangga yang langgeng. Rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang langgeng yang hampir berumah tangga 7 tahun sama sekali nggak pernah ada konflik. Maksudnya hampir nggak pernah ada konflik. Dan ini bapaknya juga sama, masing-masing ini punya teman, bersahabat juga dengan teman-temannya, persahabatnya lanjut sekian tahun hampir nggak pernah ada konflik. Ditanya, kok bisa ya bersahabat nggak ada konflik? Ini nanya, orang modern. Kata orang tua yang bijaksana tadi gini, kami ini hidup di zaman yang kalau tangan kotor, tangan dibersihkan, bukan tangan dipotong. Yang kalau kaki kotor, kaki dibersihkan, bukan kakinya dipotong. Baju kotor, baju dibersihkan, bukan bajunya dibuang atau disobek. Kita ini hidup, orang lain pasti punya kekurangan. Gimana caranya kita menoleransi kekurangannya orang lain? Itu kita hidup di zaman itu. Maka kalau persaudaraan, persahabatan itu langgeng terus, biasakan menoleransi kekurangan. Jangan siap hanya menerima atau mendapatkan kelebihan, tapi juga harus siap menerima kekurangan daripada sahabat dan teman kita. Insya Allah nanti persahabatan jadi persahabatan yang langgeng terus, insya Allah ya. Amin. Allahumma amin. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah sudah cukup, hampir 45 menit saya bicara, itu sudah cukup. Pemain sepak bola itu 45 menit harus istirahat. Tausiah juga sama 45 menit juga saatnya istirahat. Yang lebih itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat, terutama untuk saya. Ini nasihati saya juga untuk saya yang ngomong. Jadi saya waktu cerita bab guru tadi, saya curhat saya. Karena saya ngadepi murid ya modelnya macam-macam. Murid ya modelnya macam-macam. Yang jelas gini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak-anak murid, anak-anak didik kita ini harus kita pandang dengan pandangan rahmat. Mereka hidup di zaman yang tidak mengerti, taunya senang itu melalui media. Dan sudah melalui gadget. Mereka tidak tahu rasanya senang main layangan. Tidak tahu mereka. Dapat orang tua yang perhatian. Dan mereka kadang mungkin tidak merasakan itu. Maka kita harus pandangan anak-anak didik kita dengan pandangan kasih sayang. Mereka ini sebenarnya kasihan. Maka jangan sampai kita, walaupun orang tua pun juga berperan penting dalam pendidikan anak. Cuma ketika orang tua sudah tidak bisa diharapkan, maka guru inilah jadi satu-satunya pembentuk anak. Insya Allah inspirasi kebaikan yang jenengan ajarkan pada anak jadi amal jariah jenengan terus, insya Allah. Dari sebab jenengan diguyur kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah walaupun seakan-akan tidak ada yang mengapresiasi kebaikan Anda, tapi jangan khawatir, Allah Ta'ala tidak sedikit pun melupakan kebaikan Anda semuanya, insya Allah. Maka itu motivasi kita, harus kita menjadi guru yang semakin baik, semakin tulus, dan kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Insya Allah kita akan menjadi guru-guru yang setiap kita mengajar itu menjadi ibadah yang tidak akan ada habisnya, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Dari saya cukup ada tutup dengan doa ya. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah
ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وطلبتنا فتوح العارفين بفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالأمن وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التألق من دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اصلح النية والذرية للحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Akhirnya saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku bentuk, mohon maaf tadi tausiah tidak ada niat menggurui, Anda tetap bagi saya tetap saya anggap guru-guru saya semuanya, Masya Allah, guru-guru yang luar biasa. Mudah-mudahan tadi bermanfaat terutama untuk saya dan untuk siapapun yang bisa mendapat manfaat daripada nasihat tersebut. Aku bentuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.